Ya, kita lagi mengelilingi Buperta Cibubur Jambore nih. Sekarang pukul 9 malam hari. Suasana tidak ada penerangan. Penerangan hanya dari lampu motor saja. Ya, beginilah suasananya jika malam hari di Jambore. Bersama 3 anak. Ada Vin, ada Zaki, sama ada siapa di belakang? Siapa? Mikael. Kebetulan si siapa? Si Salam sama si Faizal sudah bobo di tenda. Kemudian kita menunggu waktu untuk bobo. Kita coba mengitari daerah seputaran Cibubur. Nah, ini tidak ada penerangan, jalannya gelap. Gitu. Namun tidak ada apa-apa. Di akhirat lebih gelap lagi. Hah? Kurang apa? Kurang serem. Kita cari yang lebih serem lagi ya. Jangan pojok, Pak. Hah? Ini ini udah di ujung nih. Udah di ujung ini. Sudah di ujung ya? Wah, ada suara kodok. Waduh. Sepertinya varian melindas ini nih, ngelindas dengkul pocong nih kayaknya. Davin takut gak? Hah? Takut gak? Enggak. Jaki takut gak? Biasa aja. Pak, aku nggak takut sama setan karena takut jatuhnya. Kamu nggak takut sama setan? Betul. Kita tuh nggak usah takut sama setan. Setan itu kalau dibeset isinya ketan, kita makan. Enak. Setan itu nggak harus ada di tempat-tempat gelap, nggak harus ada di daerah hutan belantara. Setan tuh di dalam diri kita juga ada, dan itu lebih menakutkan karena karena yang diambil alih itu adalah hawa nafsu kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang tidak Allah sukai. Nah, kalau di sini ada, semua tuh makhluk ada. Kalian mau ngobrol aja, ntar ngobrol sambil ngobrol. Davin mau nanya apa? Nah, di sini tuh kita di paling belakang Jambore. Hah? Enggak, ini daerahnya gelap banget, Jaki. Varian pernah ketemu nanti kita Varian selama Varian hidup itu belum pernah melihat hantu. Merasakan keberadaannya pun belum pernah. Tapi jin itu ada, sudah ada di alamnya masing-masing. Mereka tidak akan mengganggu kita. Seperti halnya orang yang sudah meninggal itu tidak ada lagi hubungannya sama dunia. Mereka yang meninggal apa? Mereka yang sudah meninggal itu ya udah, mereka pindah urusan dunianya sudah selesai. Sekarang urusan di akhirat, urusan dengan Tuhannya, bertanggungjawabkan segala apa yang ia perbuat di dunia. Jadi nggak ada lagi orang yang sudah meninggal tahu-tahu datang ke rumah kangen sama anaknya atau melihat kehidupan anak-anaknya, tidak ada. Mereka sudah sibuk dengan urusannya sendiri di alam barzah sambil menunggu datangnya hari kiamat. Seperti itu. Loh. Ya kan? Jadi kita nggak usah takut ya, anak-anak ya. Jangan pernah takut sama yang namanya hantu, setan. Mereka itu derajatnya di bawah manusia. Iya, itu kata Jaki pas pernah di kelas tuh kayak main jelangkung, kalau nggak salah tuh katanya Jaki kayak ada penampakan gitu. Memang jin itu, setan itu ada. Tapi mereka itu kembali lagi, mereka tuh udah punya dunianya masing-masing. Tidak akan mereka tuh mengganggu manusia sampai di batas kewajaran gitu. Paling yang membuat, katakan ada yang setan itu bisa bikin orang meninggal. Betul, yang bikin meninggal itu bukan setannya, namun rasa khawatir kita yang berlebih, rasa takut kita yang berlebihan. Kita takut ada setan nih, kita lari, tahu-tahu di depan kita ada motor, kita ketabrak. Itu yang bikin kita jadinya meninggal gitu, atau mengalami kecelakaan. Padahal pada dasarnya itu memang kita sendiri yang membuat diri kita menjadi bahaya. Bahkan manusia itu banyak yang sifatnya lebih jahat daripada syaitan, itu banyak. Itu dari tadi tuh kayak ada Ini nggak ada
kiri kanan ini udah nggak ada apa-apa gitu. Gelap banget. Kalau lampu motor Parian matiin, nggak ada jalan kelihatan. Tanda panah hijau kok ada ya? Itu buat apa? Hah? Kayak ada tanda panah hijau. Ya, ini tuh. Emang ya kalau Parian tuh mendidik kamu untuk menjadi anak-anak yang berani gitu. Jangan pernah takut. Asal kita tidak mengganggu mereka, mereka nggak akan mengganggu kita. Ya kan? Gitu. Kenapa? Orang kesurupan itu adalah alam bawah sadar. Itu alam bawah sadar mereka. Intinya kita harus rajin untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut dengan apa yang tidak terlihat di kasat mata. Kita harus yakin bahwa Allah itu yang adalah manusia, adalah zat yang paling kuat. Tidak ada tandingan. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gelap ya? Takut gak? Takut gak? Karena ada cahayanya gitu. Oh, sudah mulai ada cahaya ya? Kita cari yang lebih gelap lagi yuk. Nah, tadi ada kereta tuh. Hah? Ada yang kamu lihat gak sepanjang perjalanan tadi? Hah? Nggak, ada yang kamu lihat gak? Memang nyatanya nggak ada. Nggak ada. Itu memang nggak ada. Hantu itu bukan hantu tapi jin. Jin korin itu ada. Jin yang menyerupai manusia itu ada. Namanya jin korin. Ciri-cirinya bentuknya Apa? ciri-cirinya bentuknya kayak gimana? Ada jin yang memang bisa menyerupai wajah manusia itu ada. Namanya jin korin. Kalau kalian misalkan pernah melihat seseorang yang sudah meninggal, kita melihat orang tua kita yang sudah meninggal, atau saudara kita yang sudah meninggal, atau nenek kita yang sudah meninggal, wajahnya menyerupai orang-orang kita yang kita kenal, itu adalah jin korin. Kalau orang yang bersangkutan yang sudah meninggal itu tidak mungkin. Kembali lagi ditekankan bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah punya urusan yang berbeda dengan Tuhannya. Urusan dunianya sudah selesai, sudah putus. Sekarang Alam bawah sadar itu maksudnya apa sih? apa? Alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu adalah gini, kalau alam bawah sadar itu kenapa orang itu bisa gampang kena hipnotis, gampang diperdaya atau gampang diguna-guna, itu karena dia memiliki ketahanan mental yang kurang. Ketahanan mental yang kurang. Dari mana ketahanan mental bisa kita dapat? Spiritual bisa kita dapat dengan tingginya iman yang kita miliki, maka spiritual kita pun juga akan tinggi. Rasa percaya kita kepada Allah yang tinggi akan membuat mental kita menjadi tinggi. Itulah yang membentengi diri kita dari kejahatan-kejahatan yang zohir. Jadi kita harus bentengi diri kita dengan iman dan Islam. Apa? Oh, sudah mulai ada orang tuh. Wow, kita cari lagi yang gelap ya. Oke. Kodam itu ada nggak sih? Apa? Kodam. Hodam. Iya, kodam Hodam tuh apa ya? Parian nggak terlalu menguasai tentang hal-hal seperti itu sih. Tapi Parian sendiri diajarkan oleh orang tua Parian bahwa suatu hal yang gaib itu memang ada. Namun kembali lagi mereka sudah memiliki alamnya masing-masing. Gitu. Sekarang kita fokus dengan diri kita sendiri. Di sini tuh ini kayak gini nih, alam luasnya seperti ini, luas banget kan ini alam nih. Ini alam kan luas banget nih kan. Namun kita terlihat seperti kecil banget gitu, karena memang kita nggak ada apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat diri manusia kuat itu? Apa karena yang membuat manusia kuat itu ya ada, bukan orang yang kuat itu bukan orang yang sanggup berlari berjam-jam, sanggup mengangkat beban berkilo-kilo, terus sanggup mendaki puncak bukit gunung yang tinggi. Bukan. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya di saat dia sedang marah, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya
tidak memperlihatkan sikap yang tidak seharusnya, yang Allah tidak ridhoi. Nah, apabila dia bisa menahan itu semua, sesungguhnya sejatinya mereka lah adalah orang-orang yang kuat. Jadi kita harus sabar. Dalam kesempatan ini kita juga harus banyak belajar gitu. Mumpung kita masih muda, masih bisa menangkap ilmu dengan baik, kita harus tetap semangat menjalani hidup, tentunya dengan tuntunan agama dan juga tuntunan orang tua. Anak-anak, peran orang tua itu dalam kehidupan kita itu adalah peran yang paling penting. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sudah tidak bisa dipungkiri, karena Allah lah segalanya yang membuat kita bisa menjadi seperti ini gitu. Nah, orang tua adalah jembatan kita untuk melewati sesuatu hal yang baru, suatu hal yang kita tidak bisa. Dari orang tua lah kita bisa mengenal sesuatu yang baru. Nah, pelajarannya untuk kita, sayangilah orang tua kita selagi dia masih hidup, dan jangan membuat hati mereka terluka dengan perkataan-perkataan kita. Buatlah mereka bangga dengan apa yang kita bisa. Buatlah mereka bangga dengan apa yang kita miliki dengan usaha kita sendiri. Tidak perlu membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, karena Allah sudah mengatur rezeki manusia masing-masing. Jadi ada yang rezekinya jadi dokter, ada yang rezekinya misalkan menjadi pekerjaannya itu misalkan menjadi buruh, pekerja di pabrik, ada juga yang menjadi insinyur dan lain-lain. Semua itu hanya pekerjaan, namun rezeki dinilai itu bukan dari banyaknya apa yang kita hasilkan atau banyaknya pendapatan atau pemasukan yang kita dapatkan. Namun rezeki yang halal, yang berkah itu adalah tolak ukur bagaimana Allah bisa memberikan rezeki kepada kita. Itulah sejatinya rezeki yang harus kita cari. Ya? Apa? Cerita horor. Oh, kalau cerita horor mah kemarin kurang tertarik. Karena lebih suka cerita tentang kehidupan. Apalagi memberikan bekal kepada kalian, terutama nih, kepada kalian semua nih yang di sini yang sama Varian. Semoga kalian semua besar nanti kelak bisa menjadi orang yang sukses, ya, bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, bisa memberikan segala sesuatu apa yang kalian punya kepada orang tua kalian, kepada orang-orang yang kalian sayangi. Kenapa kamar mandinya ditutup sih, Pak? Nah, di sini banyak kamar mandi yang tidak terawat. Jadi kenapa tidak terawat? Bukan karena serem atau angker, karena banyak orang yang tidak tertarik di sini. Karena lokasinya kejauhan dari sumber listrik, dari warung, dari tempat jajanan makanan, itu jauh. Jadi mereka sulit untuk menjangkau itu semua. Kalau misalkan mereka lagi haus, lapar, mereka akan memilih tempat yang lebih strategis, yang mudah dikunjungi. Nah, di sini kan hutan, tengah-tengahnya hutan, gak kelihatan apa-apa tuh, ya kan? Kiri kanan gelap. Jadi kalau nggak ada lampu motor kalian nggak bisa lihat apa-apa. Oke, sekarang kita kembali ke camp ya. Jaki udah tidur tuh, Jaki. Jaki tidur. Iya. Oke, sekarang kita kembali ke camp. Saatnya kita istirahat. Nah, kita kembali beraktivitas besok. Semoga apa yang kita capai hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri, terutama untuk orang lain juga. Kita harus tetap semangat. Nah, di sini yang tadi kita mancing tuh. Ada kucing ya? Iya, mau kucing lucu-lucu. Nah. Oke. Mau jalan lagi enggak? Ngantuk. Ya, tidur aja, tidur ya. Ya, sekarang kita kembali ke camp. Ya, sekarang kita kembali ke camp, kita istirahat. Kita tidur, bangun lagi pagi. Kita siap-siap untuk kegiatan akhir, pulang ke rumah masing-masing, ceritakan pengalaman kalian, pengalaman yang kalian dapat kepada orang tua, saudara, dan teman-teman kalian.
apa yang telah kalian dapatkan selama 5 hari ini di kegiatan pramuka ini, di Jambore ini. Kalian bisa share pengalaman kalian kepada teman-teman kalian, orang tua kalian, saudara-saudara kalian. Oke, sekarang kita kembali ke camp. Terima kasih atas tuangannya malam ini dari Tadabur Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.